Hulu Sungai Kapuas memang luar biasa. Selain arusnya yang deras dan jeramnya yang menantang, ikan yang berada di dalamnya pun cukup membuat saya takjub. Dari mulai hampala berukuran kecil, sampai hampala berukuran besar, berhasil saya dapatkan. Nah, ini hampala macrolepidota. Dia makannya ini predator, ini kulitnya kan besar tuh. Namun pencarian belum berakhir, kaloi merah harus saya dapatkan. Semoga saya beruntung dalam ekspedisi kali ini. Petualangan di Sungai Mandai kembali kami lanjutkan. Agar lebih maksimal dalam mencari target, yaitu ikan kaloi, maka kami putuskan untuk menyusur ke arah hilir. Oke, sekarang kita coba drifting dulu nih. Kita turun dari hulu ke arah hilir. Kami lempar-lempar, mudah-mudahan dari sambarannya ya. Alam sepertinya merestui kami untuk kesini. Melihat banyak spot potensial di kiri dan kanan, membuat tangan saya tak sabar untuk melempar umpan. Benar saja, baru melempar beberapa kali, tarikan kuat langsung saya rasakan dari bawah air. Fish on! Walau sambaran tidak terlalu jauh dari perahu, tapi keseimbangan harus tetap saya jaga. Dengan cepat, saya memaksa ikan untuk landed di perahu. Ya, seekor hampala kembali tergoda dengan umpan minnow saya. Oke, tangkap mania. Double dot, hampala. Kita coba sambil drifting tadi. Lumayan size-nya. Menurut beberapa sumber, ikan ini dapat bergerak hingga kecepatan 40 km per jam saat berburu atau menghindari bahaya. Luar biasa. Perjalanan kami lanjutkan menuju hilir, berharap menemukan spot lain yang tak kalah menarik. Nah, ini kita ketemu riam yang kita harus turun, jalan kaki lagi. Kita jalan dari pinggir. Kakinya aja ngelewatin riamnya. Riamnya kecil. Arus terlalu deras, air mulai surut, dan jalur terlalu ekstrim. Satu-satunya jalan adalah kembali turun, berjalan di sepanjang tepian sungai yang terjal. Di medan seperti ini, yang diuji bukan hanya tenaga, melainkan kesabaran dan keteguhan untuk terus maju, meski sungai memaksa manusia tunduk pada aturannya. Semoga saja lelah ini terbayar dengan kaloi merah yang saya cari. Sesampainya di hilir, kami kembali memecah menjadi 2 tim. Waktu yang semakin berputar membuat kami harus melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan sambaran si kaloi merah ini. Saya, Ion, dan Imin akan sedikit menuju ke hulu dengan aliran sungai yang masih merah. Di sana konon banyak spot-spot potensial jika menggunakan teknik casting. Sedangkan Marcel dan Sesi ke hilir lagi untuk mencari lubuk. Tak lupa sebelum mulai memancing, kami pun coba mencari umpan. Kaloi merah merupakan ikan omnivora. Ia suka makan serangga, cacing, atau buah-buahan yang jatuh ke sungai. Karena belum musim buah, Marcel dan Sesi langsung bergegas mencari cacing sebagai umpan. Cacing tanah merupakan salah satu umpan favorit untuk memancing dasaran. Apalagi ikan kaloi merah dikenal sebagai pemakan omnivora yang oportunis. Mereka terbiasa menyantap apapun yang mudah dijangkau di dasar sungai, termasuk cacing.
Itulah sebabnya mencari cacing jadi bagian penting sebelum memulai perburuan. Dengan teknik dasaran, umpan cacing langsung dilempar dan dibiarkan tenggelam mengikuti arus. Benar saja, tak lama kemudian sambaran pertama datang. Strike! Perlahan ikan mulai menunjukkan wujudnya ke permukaan, barulah terlihat jelas kalau seekor baby kaloi merah berhasil didapatkan. Ya, meski ukurannya masih kecil, tapi ikan ini tetap spesial. Karena spesies asli Sungai Kapuas ini sudah semakin sulit ditemui. Dengan mendapatkan anakan kaloi merah ini menjadi pertanda bahwa mereka bisa berkembang biak dengan baik di sungai ini. Oke, baby kaloi. Mancing mania strike back. Mantap! Lubuk dalam selalu jadi tempat yang paling potensial. Arusnya tenang di permukaan, tapi di dasarnya menyimpan banyak misteri. Umpan cacing kembali menjadi andalan. Sederhana, tapi justru itu yang kerap kali berhasil. Tak butuh waktu lama, hentakan terasa di ujung joran. Fish on! Tarikannya kali ini terlihat cukup kencang, beda dari sebelumnya. Arus dan tenaga ikan berpadu membuat fight jadi lebih menegangkan. Ikan apa tuh, Bang? Ternyata seekor tengadak berukuran lumayan besar berhasil dinaikkan. Ikan tengadak yang masih satu kerabat dengan ikan tawes ini merupakan salah satu spesies asli Sungai Kalimantan. Mania strike back, mantap! Nah, ini kayaknya spotnya potensial nih. Sini ada lubuk, situ jeram, itu kayaknya airnya dalam. Jadi saya mau pakai lure yang mungkin bisa nyampe 2 meter nih, 1,5 sampai 2 meter. Saya nargetin coba ke kayu itu, karena itu pas di tikungan sungai. Harusnya ada ikannya di situ. Kita coba ya. Casting di spot seperti ini bukan hanya soal keterampilan melempar, tapi juga tentang membaca pergerakan air. Selain itu, saya juga harus memahami di mana letak ikan bersembunyi dan bagaimana cara memancing mereka untuk keluar. Crank ditarik perlahan, sesekali disentak ringan agar umpan bergerak. Dan tiba-tiba sambaran itu datang, keras dan mengejutkan. Strike! Kenapa nih? Tarikannya beda nih. Ya, coba. Tarikan kali ini jelas berbeda, membuat adrenalin saya begitu terpacu. Tarikan terasa berat, dalam, dan penuh tenaga. Nampaknya ikan kembali berusaha masuk lagi ke bawah kayu, mencoba mencari celah untuk melepaskan diri. Kaloi. Kaloi, Bang. Kaloi merah. Fokus, keseimbangan, dan strategi harus saya jalani secara bersamaan. Kaloi. Kaloi merah. Bang, kaloi merah, Bang. Perlahan tekanan berkurang, tapi jantung saya tetap berdetak cepat, seolah tak mau kehilangan momen. Dan benar saja, sang ikan purba kaloi merah perlahan muncul ke permukaan air. Raut wajah bahagia saya langsung muncul seketika. Kaloi merah. Kaloi merah dari mantan. Mantap. Akhirnya. Mantap. Ikan kaloi merah merupakan spesies asli sungai-sungai Kalimantan yang sudah semakin sulit ditemui. Akhirnya target saya kali ini berhasil. Kaloi merah. Berhasil saya dapat ini. Strike back mania. Perjuangan yang nggak gampang buat dapetin ikan ini. Ini ikan endemik Pulau Kalimantan. Size-nya masih kecil. Masih sekitar 2 kg aja. 2 atau 3 kilo lah paling. Dia bisa sampai belasan kilogram. Ikan ini cuma ada di sungai arus deras Kalimantan. Buat ngedapatin dia, saya harus terbang ribuan kilometer, perjalanan darat berhari-hari, menginap di hutan berhari-hari nih, Strike back mania. Semuanya diuji, adrenalin, fisik. Cuman buat dapetin si kaloi merah. Akhirnya saya berhasil. Ikan ini bukan hanya sekadar predator,
bukan pula sekadar penghuni sungai, tapi simbol dari alam yang masih utuh. Perilakunya cenderung tenang, tidak agresif, tapi selalu waspada. Ia lebih sering bersembunyi di bawah kayu tumbang atau di sela akar pinggir sungai. Pertumbuhan ikan ini yang lambat membuat ia semakin sulit ditemui. Nah, ini kalau sudah dewasa, jenongnya bisa lebih besar nih, jenongnya. Kasihan sisiknya ngelupas kena treble hook. Tapi mudah-mudahan ikan ini masih bisa selamat. Ikan luar biasa dari jantung hutan Kalimantan. Mancing Mania Strike Back, mantap! Sekilas, ikan kaloi mirip dengan ikan gurame. Duanya memiliki tubuh pipih yang lebar, sehingga memungkinkan untuk berenang di arus deras. Tak hanya itu, tubuhnya yang ramping juga memungkinkan mereka untuk melompat saat melindungi diri. Kaloi merah dan gurame serupa tapi tak sama. Perbedaan bisa terlihat dari warna dan juga benjolan pada dahinya. Sesuai namanya, kaloi merah memiliki warna merah tubuhnya. Sementara gurame cenderung berwarna abu gelap. Dahi kaloi merah juga terlihat lebih menonjol dibandingkan gurame. Perjalanan ke hulu Sungai Kapuas memang selalu punya cerita dan pengalaman tersendiri. Menerjam arus deras, melewati jeram-jeram ekstrim, mengangkat perahu di bebatuan tentu tak akan bisa saya dapatkan di daerah lain. Apalagi cuaca bisa berubah secepat arus sungai. Langit cerah bisa berganti dengan hujan dalam hitungan menit, sehingga membuat ikan-ikan enggan menampakkan diri. Namun tak ada perjuangan yang sia-sia. Ikan purba yang menjadi target kami berhasil didapat. Ini yang saya cari-cari nih, bagarius. Ikan bagarius dan ikan kaloi merah menjadi bintang utama dalam ekspedisi Sungai Kapuas ini. Kaloi, kaloi bang. Kaloi merah Kalimantan, mantap. Ikan yang sudah hidup sejak zaman yang nyaris tak tersentuh perubahan. Luar biasa. Ekspedisi kali ini bukan hanya sekedar perjalanan, melainkan tentang bagaimana manusia menundukkan egonya dan menghargai setiap pengalaman yang tak bisa dibeli. Selama ekspedisi Sungai Kapuas ini, saya sempat bertemu dengan warga sekitar untuk ikut serta meramaikan upacara adat. Acara adat Dayak Boka yang diadakan di Desa Nangaraun, Kabupaten Kapuas Hulu ini bertujuan untuk pembersihan diri dan lingkungan dari hal-hal buruk. Ya, ini suasananya lagi ramai sekali. Tamu dari desa sebelah udah hadir nih. Ada 2 desa yang datang. Mereka bawa sangkai purutuh yang ada burung enggang besar di atasnya. Dalam upacara adat Dayak, biasanya tamu undangan harus menggunakan gelang khusus. Begitupun saya, langsung dipasangkan gelang yang sudah melalui upacara lebih dulu. Di sini, para wanita mulai menari mengelilingi persembahan kurban sebanyak 7 putaran karena dikaitkan dengan kesempurnaan. Nah, ini tariannya udah selesai nih. Udah dikelilingin kerbau sama pantannya 7 kali. Sekarang waktunya penusukan kerbau pakai tombak nih. Persembahan kerbau merupakan kurban yang paling tinggi kelasnya jika dibandingkan dengan hewan lain. Setelah ramah tamah, perwakilan tiap desa turun mengelilingi sungai sambil menari. Di sini, sungai sering juga berfungsi sebagai batas alami antar wilayah. Dan menari mengelilinginya menegaskan kembali hubungan masyarakat dengan wilayah mereka. Sungai Kapuas bagi masyarakat Dayak bukan hanya sekadar aliran sungai. Tapi ini tentang bagaimana alam dan manusia bisa selaras hidup berdampingan